Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Esther, perempuan pemberani. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni anak-anak mampu bersikap berani seperti Esther dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga anak-anak mampu merefleksikan kisah Esther. Dan anak-anak sekalian mampu menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Esther. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kesetiaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal karya keselamatan-Mu melalui tokoh Esther. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Esther membantu kami untuk memperjuangkan hal-hal yang baik dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang semakin baik pula. Demi Kristus penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu minta kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu Si Kancil Pemberani di buku paket halaman 84. Setelah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, setelah anak-anak membaca kisah Kancil Pemberani, nah sekarang mari kita bahas dari kisah tersebut. Dalam bekerja sama atau hidup bersama, kadang timbul masalah. Masalah itu bisa datang dari dalam atau dari luar kelompok. Tidak semua anggota kelompok atau orang yang bekerja sama itu melihat masalah. Ya, karena mereka juga tidak mau terganggu pekerjaan mereka hanya karena masalah itu. Nah, dalam kisah Si Kancil Pemberani, Kancil sangat peduli dengan teman-temannya, para warga hutan, ya. Sehingga ketika timbul bahaya, ia langsung bergerak untuk menyelamatkan teman-temannya. Awalnya, teman-teman warga hutan bingung dengan kelakuan si Kancil. Namun setelah mereka tahu apa yang terjadi, mereka sangat berterima kasih kepada Kancil. Ya, di sini Kancil sudah berperan sangat besar. Ya, dia berani menggagalkan usaha pembakaran hutan, tempat Kancil dan teman-temannya berlindung, ya. Nah, anak-anak, di Indonesia, kita juga memiliki para pahlawan wanita yang pemberani. Ya, contohnya seperti Cut Nyakdin, Martha Tiahau, L.A. Kartini, lalu ada Maria Walanda Maramis, ya. Mereka adalah tokoh-tokoh perempuan yang sangat berani dalam memperjuangkan dan membela bangsa Indonesia, ya. Mereka juga sudah berperan penting bagi Indonesia, ya. Nah, anak-anak, mari sekarang kita lebih mengenal dan mendalami siapa itu Esther, ya. Kita akan membahasnya secara lebih rinci, ya. Ini dari Esther bab 2 ayat 1 sampai 21, lalu dari bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1 sampai 6.
Nah, Esther adalah seorang perempuan muda yang cantik ya. Dia berasal dari bangsa Israel, keturunan Yahudi. Nama lain Esther adalah Hadasa. Esther diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dia diasuh ketika orang tuanya sudah meninggal ya. Ayah Esther bernama Abihail. Esther menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Esther diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros ya. Raja Ahasiweros ini sangat tertarik kepada Ratu Esther ya, karena kecantikannya, karena kesederhanaannya. Nah, Esther dan Mordekai ini memiliki musuh yang bernama Haman. Mordekai, pamannya Esther ya, menolak, membungkuk atau menghormat kepada Haman. Karena hal itu, Haman pun murka terhadap Mordekai. Lalu dia mempunyai rencana. Haman ingin membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang tinggal di Persia pada saat itu. Untuk menjalankan rencananya, Haman meyakinkan Raja Ahasiweros untuk melenyapkan orang-orang Yahudi. Ya, karena raja sangat yakin kepada Haman, akhirnya Raja Ahasiweros pun membunuh semua orang-orang Yahudi. Ya. Dan Mordekai pun berkabung untuk orang-orang Yahudi di depan istana raja. Lalu Mordekai mengirimkan pesan kepada Esther agar menggunakan pengaruhnya atau tahtanya sebagai ratu pada raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kehancuran. Dengan keberaniannya, Esther menjalankan rencananya. Sebelum melakukan tindakannya yang berani itu, Esther meminta orang-orang Yahudi untuk mendukung dengan berpuasa selama 3 hari dan juga berdoa kepada Allah. Nah, lalu ketika pada pesta perjamuan makan, di situ Haman juga diundang oleh Raja Ahasiweros. Nah, pada saat itu Esther mengatakan rencana jahat Haman kepada Raja Ahasiweros. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ratu Esther, Raja Ahasiweros pun murka terhadap Haman. Dan akhirnya Haman pun dihukum mati. Setelah itu akhirnya Mordekai dipromosikan ke posisi yang tinggi dalam pemerintahan Raja Ahasiweros. Dan Ratu Esther pun meminta kepada Raja Ahasiweros untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ya. Mordekai dan Esther menyatakan hari ke-14 dan 15 dari bulan Adar sebagai hari raya khusus di antara orang Yahudi yang disebut Hari Raya Purim. Hari Raya Purim itu yakni mengenangkan pembebasan Tuhan atas umatnya dari musuh-musuh mereka. Ya. Nah, anak-anak, itulah kisah Esther yang berjuang demi bangsanya, demi kaumnya, agar di negeri orang bangsa mereka tidak dihancurkan ya. Ini sangat menarik sekali dan semoga anak-anak dapat meneladani kisah Esther ini. Nah, rangkuman dari pelajaran kita pada hari ini, Esther adalah tokoh perempuan yang sangat pemberani. Kecantikan dan kesederhanaan Esther
menimbulkan rasa sayang Raja Ahasiweros dan semua orang yang melihat dia. Oleh karena itu, Ester diangkat menjadi Ratu Persia. Nah, yang bisa kita teladani dari Ratu Ester yakni kesederhanaannya, kecantikan hatinya, keberaniannya, serta peduli kepada orang lain. Nah, anak-anak, semoga kisah Ester ini dapat menginspirasi kalian semua dan teladannya dapat kita tuangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar dari Ratu Ester. Semoga kisah Ratu Ester yang pemberani dapat menginspirasi kami dan dapat kami teladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jagalah kami dan lindungilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.